Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irawan, NIM 2018 151 253 dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjawab perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, mengapa seorang guru perlu merencanakan terlebih dahulu perencanaan pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya itu sangat perlu karena agar metode pembelajaran lebih terkonsep, lebih terarah dan teratur. Dalam proses pembelajaran juga siswa akan lebih cepat mudah mengerti tentang pembelajaran yang kita ajarkan. Jika saya dipilih menjadi guru penjaskes di salah satu sekolah, maka yang akan saya persiapkan atau saya akan rencanakan yaitu yang pertama, cara mengajar saya menggunakan metode apa, terus peraturan-peraturan yang ada pada saat saya mengajar. Terus yang kedua, saya akan merencanakan materi apa yang akan saya ajarkan, bagaimana materi yang akan saya ajarkan kepada siswa agar siswa itu cepat mengerti. Dan yang ketiga adalah menyiapkan RPP agar lebih terkonsep, dan ketika saya mengajar saya tidak akan merasa gugup atau saya tidak akan merasa tergesa-gesa, dan pada saat saya mengajar siswa juga lebih cepat mengerti, lebih cepat menangkap apa yang saya ajarkan kepada mereka. Yang ketiga, perangkat pembelajaran dan komponen-komponennya. Yang pertama, ada silabus. Yang kedua, ada kalender pendidikan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, lembar kegiatan siswa. Yang kelima, buku. Yang keenam itu instrumen penilaian. Keenamnya itu mencakup perangkat pembelajaran ketika kita menjadi seorang guru. Dari mulai cara kita mengajarkan kepada siswa, dan siswa mendapat materi dari kita dengan cara yang mudah dimengerti. Terus tentang kalender siswa agar lebih terarah kapan siswa akan mengikuti ujian, mengikuti ulangan ataupun mid semester. Dan yang selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kita sebagai seorang guru perlu dan harus merencanakan pembelajaran kepada siswa agar lebih terarah, lebih terkonsep dan lain-lain. Terus yang selanjutnya, lembar kegiatan siswa dan contohnya ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah ataupun kelakuan-kelakuan siswa selama di sekolah dan selama mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya, buku. Buku itu perlu untuk siswa, ya contohnya jika di swasta ada yang namanya buku LKS untuk siswa. Terus kalau yang di negeri itu ada buku cetak untuk menambah wawasan siswa agar dianjurkan membaca di rumah dan belajar di rumah serta mengerjakan pekerjaan yang diberikan guru. Terus yang terakhir ada instrumen penilaian. Ya, kita sebagai guru harus melihat, mengecek, mengetahui dari kelakuan serta sopan santun serta nilai siswa agar kita bisa mengisi nilai siswa
dengan adil dan tanpa pandang bulu. Yang keempat, bagaimana proses pembelajaran dari awal masuk kelas sampai selesai pembelajaran. Yang pertama, saya akan mengucap salam terlebih dahulu. Yang kedua, jika mata pelajaran saya adalah mata pelajaran yang pertama, maka saya akan menyuruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengabsen siswa terlebih dahulu. Tetapi, jika saya adalah guru baru atau saya mengajar di tahun ajaran baru, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, saya membiarkan siswa-siswa untuk memperkenalkan dirinya satu persatu. Tetapi jika saya mengajar sudah lama ataupun tahun ajaran yang sudah lama juga, saya akan langsung absen satu persatu siswa. Selanjutnya, saya akan memberitahu hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang berjudul apa. Jika pelajaran tersebut berkaitan dengan materi, maka saya tidak perlu menyuruh siswa untuk berganti pakaian olahraga. Tetapi jika judul pembelajaran hari itu adalah praktek, maka saya akan menyuruh siswa untuk berganti pakaian. Selanjutnya, saya akan memimpin pembelajaran siswa jika pembelajaran itu adalah pembelajaran praktek, dari mulai pemanasan, terus kegiatan inti atau pembelajaran inti, sampai ke doa, sampai ke pendinginan, terus doa setelah melakukan pembelajaran. Yang kelima, kita sebagai guru diwajibkan untuk mengisi nilai siswa. Komponen-komponen apa saja yang harus dinilai pada pembelajaran yang diajarkan? Contohnya, dalam pembelajaran Penjaskes, maka saya akan menilai siswa yang pertama dari sikap atau tata krama. Yang kedua, isi absen dari siswa, apakah dia sering bolos atau tidak. Yang ketiga, pada saat saya menyampaikan materi dan menyuruh mereka untuk mempraktekkannya, apakah siswa itu aktif atau tidak, apakah siswa itu mudah mengerti atau tidak. Terus yang ketiga adalah saya akan menilai ketika saya melakukan ujian, contohnya mid, terus ulangan, dan ujian semester. Dari komponen-komponen itulah saya akan menilai para siswa dan mengisi nilai siswa secara adil dan tidak pilih-pilih. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.